Bismillahirrahmanirrahim. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Sudirman SPDM MSI selaku Kepala Sekolah SMKN Negeri 1 Pagelaran. Yang terhormat Ibu Insinyur Yanti Pujiawanti selaku Panitia Praktek Kerja Lapangan PKL SMKN Negeri 1 Pagelaran. Yang terhormat Bapak Jetni Sutratna selaku Kepala Kompetensi Keahlian Kehutanan SMKN Negeri 1 Pagelaran. Yang terhormat Bapak Misbah selaku Pembimbing Perum Perhutani. Yang saya cintai dan saya hormati guru dan rekan-rekan yang telah memberikan dukungan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Taufik Hidayat, asal Kesatuan 11 Kehutanan 2. Saya akan mempresentasikan hasil kerja industri yang bertempat di SMKN 1 Pagelaran dan berjudul Pembibitan Tanaman Sengon atau Parasariantes falcataria. Bibit adalah tumbuhan muda hasil pengembangbiakan secara generatif atau secara vegetatif. Pengembangbiakan secara generatif adalah pengembangbiakan dengan menggunakan biji. Sedangkan pengembangbiakan secara vegetatif adalah pengembangbiakan dengan menggunakan bagian-bagian vegetatif dari tanaman. Kegiatan pembibitan bertujuan untuk mengadakan atau memproduksi bibit unggul dalam jumlah yang cukup dan tepat waktu. Kegiatan pembibitan bertujuan untuk mengadakan atau memproduksi bibit unggul dalam jumlah yang cukup dan tepat waktu. Bibit yang bermutu akan dihasilkan apabila benih yang digunakan untuk membuat bibit berasal dari benih unggul serta penanganan bibit dilakukan dengan tepat dan benar. Kegiatan persiapan lapangan untuk area pembibitan meliputi kegiatan sebagai berikut. 1. Perlakuan pendahuluan. 2. Penaburan benih. 3. Pengadaan media sapi. 4. Pengisian media ke dalam polybag. 5. Penyapihan bibit. 6. Pemeliharaan bibit. 7. Seleksi bibit. 8. Pengerasan bibit. Untuk perlakuan pendahuluan, rendam biji selama 12 jam dengan air panas pada suhu 50 atau 70 derajat Celcius. Fungsinya untuk memecah massa dormansi benih. Untuk poin yang kedua, penaburan benih. Kegiatan penaburan benih dilakukan dengan maksud untuk memperoleh persentase kecambah yang maksimalkan kecambah yang sehat. Kualitas kecambah ini akan mendukung terhadap pertumbuhan bibit tanaman. Kecambah yang baik akan menghasilkan bibit yang baik pula, dan hal ini dapat membentuk tegakan yang berkualitas. Poin berikutnya, pengadaan media sapi. Pengadaan media secara umum yang sering digunakan dalam persemaian antara lain topsoil, sekam, bokasi, pasir, ataupun kombinasi campuran media-media tersebut. Masing-masing media sapi yang umum digunakan dalam persemaian memiliki keunggulan dan kelemahan yang beda-beda. Untuk poin yang keempat, pengisian media ke dalam polybag. Secara umum, pengisian media ke polybag adalah sebagai berikut. 1. Pembuatan ayakan. 2. Mengayak tanah atau topsoil. 3. Mencampurkan topsoil dengan kompas. 4. Memasukkan topsoil ke dalam polybag. 5. Menyusun polybag ke dalam bedengan. 6. Mengisi bibit ke dalam polybag.
Untuk poin berikutnya, penyapihan bibit. Penyapihan bibit atau pemindahan bibit dilakukan pada pagi atau sore hari dengan melakukan solet sebagai alat bantu dan dilakukan dengan cara hati-hati. Bibit yang disapih adalah yang berkualitas baik, segar dan bebas dari hama penyakit. Sebelumnya bedeng tabur disiram terlebih dahulu agar media menjadi gembur sehingga memudahkan dalam pencabutan kecambah yang sudah dicabut dari bedeng tabur dikumpulkan dalam wadah yang telah diberi air secukupnya. Kemudian kecambah tersebut ditanam ke dalam polybag dan disiram dengan hati-hati. Untuk poin berikutnya, pemeliharaan bibit. Semai merupakan tanaman yang berbeda pada tahap pertumbuhan dan sangat peka terhadap kondisi lingkungan. Oleh karena itu, perlu dilakukan pemeliharaan yang baik guna menghasilkan bibit yang berkualitas. Kegiatan pemeliharaan yang dilakukan terhadap bibit di persemaian adalah sebagai berikut. 1. Penyiraman. 2. Penyiangan. 3. Penyelumanan. 4. Penumpukan. 5. Pengendalian hama penyakit. Seleksi bibit. Seleksi dilakukan agar bibit dapat tumbuh dengan baik dan merata. Seleksi dilakukan 2 atau 3 kali, yaitu pada bulan awal penyapihan dan pada pertengahan dan terakhir. Pada saat bibit akan diangkat ke lapangan, bibit yang tidak rata ketinggiannya dipisahkan dan dikelompokkan sesuai dengan kegiatannya, sedangkan yang bengkok dibuang. Pengerasan bibit. Bibit yang akan diangkut dikemas terlebih dahulu dan tidak ditumpuk. Ini sangat menentukan agar bibit terjaga kualitasnya sampai lokasi tanaman. Waktu mengangkut sebaiknya pagi atau sore hari, dan kesetibanya di lokasi harus segera ditanam. Oleh karena itu, jumlah bibit yang diangkut harus sesuai kemampuan penanaman pada hari itu. Jadi untuk kesimpulan, dalam pembangunan kehutanan, kegiatan pembibitan menegak perana yang sangat penting. Hal ini bertujuan untuk menyediakan bibit yang berkualitas baik dari segi genetis maupun psikologis dalam jumlah yang cukup yang sesuai kebutuhan. Penanaman dan tepat waktu, artinya sesuai dengan jadwal kegiatan penanaman. Bibit yang berkualitas diharapkan akan mampu tumbuh dengan baik, tahan terhadap serangan hama dan penyakit, dan maupun bentuk tegakan yang bernilai ekonomis yang tinggi. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.